Waduh, malam ini Klik Andi kedatangan dua tamu yang keren banget nih. Ada Prof. Abdul dan Prof. Yudi. Saya tadi sudah diberi kewenangan untuk manggil Mas Abdul dan Mas Yudi. Betul. Matur nuwun. Jadi sugeng rawuh Mas Abdul. Terima kasih Matur nuwun sangat Mas Yudi juga. Terima kasih. Terima kasih undangannya luar biasa di kesempatan bagi kami. Aduh, matur nuwun sangat. Ini terus terang saya tumben ini kiri kanan ya. Biasanya saya di sini terus tamu di sini gitu. Pertama, kenapa jadi berdua? Nah, ini saya sampaikan rahasianya dulu karena Mas Abdul waktu itu, wah kalau Mas Yudi kira-kira gitulah kalau saya boleh guyonnya ya. Kalau Mas Yudi nggak datang, saya nggak datang. Terus saya juga kontak Mas Yudi dengan iming-iming begitu, kira-kira begitu lah. Yeah. Jadi ya, berarti Mas Abdul sudah berkenan, kemudian saya sampaikan ke Mas Yudi gitu. Kenapa beliau-beliau ini ada di sini hari ini? Triggernya sebenarnya adalah satu berita yang sangat keren kalau menurut saya pribadi ya. Jenengan berdua ini masuk ke dalam daftar 2% ilmuwan, kalau saya mengisahkan terbaik lah gitu. Nanti tolong saya dikasih tahu itu apa sebenarnya. 2% ilmuwan terbaik dunia. Ada 3 orang dari UGM, yaitu Prof. Abdul, ada Prof. Aris Marfai, ada Mas Yudi, Prof. Yudi. Prof. Aris itu sudah kami undang, Prof. Yeah. Walaupun untuk ini yang lain kayaknya, makanya kami sekarang berdua tuh. Mungkin dari Mas Abdul dulu. Itu sebenarnya apa sih award itu, benar nggak tadi yang saya mau ucapkan itu? Apa salah nanti jangan? Terima kasih Beli Andi. Jadi sebenarnya itu adalah suatu pemeringkatan atau suatu penilaian dari suatu peneliti dari Stanford University dengan menggunakan database yang ada di Scopus gitu. Dan sebenarnya itu sudah ada sejak tahun 2019, kemudian 2020 dan 2021. Selalu saya kalau dapat info itu saya lebih duluan daripada Prof. Maryudi. Karena saya itu punya komunitas editor jurnal Indonesia. Nah kemudian itu dari situlah pertama kali saya dapat. Terus setelah itu saya forward ke Prof. Yudi. Itu persis tahun 2020 ya Prof. Yudi ya. Dulu dari saya kemudian ke Prof. Maryudi karena beliau kan tekun untuk mengolah, melihat secara detail gitu. Jadi sebenarnya saya dalam tanda petik biar Prof. Yudi yang meneliti lebih lanjut terkait dengan kebenarannya. Dari sisi lembaga penilai, saya percaya artinya itu kredibel karena penilaian-penilaian, kriteria-kriteria yang digunakan itu jelas gitu. Cuma kalau sama wartawan seringkali kan hiperbolik ya menyampaikannya, ada terpengaruh dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya mendasarkan pada peringkingan ataupun penilaian dari berdasarkan paper-paper atau publikasi yang itu disitasi oleh orang lain gitu. Dan tentunya itu ada parameter-parameter tertentu. Belum tentu orang yang jumlah papernya itu banyak, itu citasinya tinggi, kemudian dia masuk. Sehingga kalau kita lihat, mungkin kalau Bli Andi itu lihat di database di Scopus, mungkin di bawah saya itu mungkin ada orang lain, bukan Prof. Yudi ataupun Prof. Aris. Cuman karena beliau ini paper-papernya disitasi, citationnya sangat tinggi sehingga beliau itu masuk. Sebenarnya kan untuk untuk paper itu kan jumlah dokumen Anda itu banyak, itu kan tidak berarti kalau itu tidak disitasi. Karena kalau disitasi itu berarti informasi itu dipercaya. Artinya ketika orang mensitasi itu dia percaya dengan apa yang ditulis oleh peneliti itu. Mungkin itu dari saya. Jadi citasi ya kuncinya. Ya, citasi. Dan kalau ada self citation kelihatannya tidak dimasukkan karena tidak dihitung, dihilangkan gitu. Siap. Sekarang ke Mas Yudi nggih. Berarti artinya ini kan bukan satu-satunya tahun ini, sudah terjadi juga di tahun lalu, bahkan 2 tahun lalu nggih. Mas Yudi memang sudah pernah masuk ya berarti sebelumnya itu ya? Saya masuknya karena diberitahu oleh beliau. Jadi 2020 juga masuk. Gitu ya. Nyun sewu kalau tadi saya konfirmasi. 2019 jenengan juga berarti? Saya enggak pada waktu itu saya enggak ngecek. Tapi penilaian itu ada sejak 2019. Siap. Tapi seperti itu kan karena ada orang memberikan info kemudian kita tahu. Saya nggak ngerti Prof. Yudi apakah mengecek atau tidak. Kalau saya tidak ngecek. Siap. Berarti tahun 2020 juga jenengan ada di situ nggih? Ada, saya. Oke, itu berarti kan citasi. Itu maknanya apa sih? Kan seperti tadi Mas Abdul bilang
meskipun banyak karyanya, tapi kalau nggak disitasi itu berarti tidak masuk dalam situ. Itu maknanya gimana tuh, Mas Yudi? Kalau saya sih begini ya, kalau karya kita disitasi itu paling tidak kan bisa mewarnai penelitian-penelitian selanjutnya begitu ya. Tapi ada satu kriteria nampaknya yang mungkin menarik juga dari Stanford ini, itu durasi dari karir kita. Jadi misalkan saya mau mulainya 2012, Prof. Abdul Rahman lebih duluan begitu. Jadi short period, tapi citasinya banyak. Itu menjadi anu juga. Siap. Oh ya betul. Jadi ini kalau pemirsa mendengar ada suara-suara, ini memang hujan, hujan asli, bukan sound effect ini. Nggak apa-apa. Biar lebih gayeng. Oh jadi artinya saya tadi mau konfirmasi, berarti ada seseorang di Stanford University yang kreatif lah gitu ya. Lalu dia mencoba meneliti peneliti kan gitu, mencoba meneliti karyanya peneliti untuk kemudian dia ranking lah begitu ya, begitu betulnya. Ini berarti disistematisasi oleh lembaga atau memang ini adalah berarti apa ya, publikasi ilmiah juga oleh dia, hitungannya nih berarti. Jadi sebenarnya itu yang membuat profesor siapa gitu ya dari Stanford University, dia itu ya sama kalau saya melihat seperti peringkingan yang ada di universitas gitu. Tapi database-nya ini adalah Scopus. Saya pikir QS juga mendasarkan pada citation per staff-nya juga Scopus gitu. Sehingga dari situ maka kita layak percaya dengan apa yang dilakukan karena semua parameternya itu terbuka. Penilaiannya juga terbuka dalam grafik, dalam Excel gitu, sehingga itu memang menurut saya lah, saya pribadi itu percaya dan reliable itu. Dan dia kan tiap tahun itu selalu diperbarui, diupdate gitu. Bukan sporadis tahun ini saja, tahun depan tidak. Nanti kita lihat perkembangannya tahun 2022 itu seperti apa. Ya itu nanti akan ada lagi apakah dari UGM akan hilang atau akan nambah atau bertahan. Nanti kan menjadi tolak ukur ya bagaimana kualitas citasi yang ada dari peneliti-peneliti UGM itu. Tadi betul apa yang dikatakan Prof. Yudi, memang di tabel itu memang ada sejak kapan sebenarnya mulai publikasi. Ya kalau saya sejak 2009 memang dari first year itu 2009, last year itu 2021 gitu. Yang orang ITB itu sejak awal, yang profesor siapa itu memang sudah sepuh sehingga dia jadi di situ itu nampak Pak kapan mulai kapan sehingga itu juga dipertimbangkan gitu. Karena kalau masa kerja itu tidak dipertimbangkan, tentunya yang lebih dulu mesti citasinya jauh lebih tinggi karena citasi kan sebagai fungsi waktu kan gitu. Betul. Oke, menarik ini. Ada satu lagi sedikit mungkin menambahkan. Saya nggak tahu perankingan yang lain ya, tapi nampaknya yang saya lihat untuk perankingan yang dilakukan oleh Prof. Ionalidis kalau nggak salah ya, itu kan sudah dipublikasi terlebih dahulu. Jadi kriterianya itu sudah di review lah, sudah ditelaah oleh para ahli. Kalau Plus one geology. Jadi cara dia melakukan perankingan ini juga sudah diserahkan kepada publik lalu dinilai dan dianggap dipublikasikan. Plus one kan jurnal sangat elit gitu. Oke. Nah, kan yang saya tahu terus terang saja karena saya bacanya itu tentang UGM. Di Indonesia siapa aja yang masuk lagi selain Prof bertiga dari UGM, Mas Yudi? Itu beliau lebih detail mencari gitu. Ada Mas Yudi? Ada. Jadi saya kemarin juga iseng ada 57 kalau nggak salah. 58 ya, 58 dari Indonesia dan itu meningkat sebenarnya dari tahun lalu. Tahun lalu 45 atau berapa begitu. Cuma memang dari kita memang tetap bertahan 3 ya. Dan itu sempat kami pilah-pilah berdasarkan bidang karena kan tidak masing-masing bidang itu jumlahnya kan berbeda-beda. Jadi misalkan bidang A yang masuk 2% tadi banyak sekali gitu ya. Bidang B, nah kebetulan saya kemarin juga sempat mencari lah iseng begitu bidang kehutanan begitu saya gitu. Kalau di kehutanan pripun di Indonesia? Kehutanan, nah ini kalau di Indonesia kan begini ya, ada peneliti asing juga yang afiliasinya di instansi yang berada di Indonesia, misalkan CIFOR gitu. Nah di kehutanan ada 2 sebenarnya. Satu kebetulan saya,
Dari satunya lagi dari SIFOR kebetulan peneliti asing. Oh, jadi kalau kita bicara WNI-nya nampaknya satu-satunya untuk kehutanan itu kita boleh kasih tepuk tangan. Ya, tepuk tangan untuk Prof Didi ya. Mohon maaf saya tidak menganalisis formasi ya. Oh, tapi menarik nih Ki. Kalau sorry ini kan bukan untuk apa-apa ya. Saya benar-benar kurios ini karena saya tidak membaca. Kalau teman-teman kita di UI ITB sempat dicek nggak? Siapa yang sempat ngecek? Paling banyak ITB. ITB itu ada 10 kalau nggak salah. UI itu 7 Pak. Begitu ada itu. Kenapa saya begitu rilis itu, saya tahu dari grup itu, langsung saya percaya karena tahun kemarin kan ada. Terus nomor 2 dari ITB, dari UGM yang dapat ya memang orang-orang yang kalau kita lihat, kita tahulah sesama yang suka senang publikasi, kita tahu ya. Seperti dari ITB itu ada Pak Gedewanten, kemudian ada Ferry Iskandar, itu teman dulu dapat anugerah kekayaan intelektual luar biasa. Makanya begitu yang dapat itu, oh iya itu memang orang top. Dan kebanyakan kalau ada yang dari Surabaya itu kebanyakan banyak yang dapat Habibie Award gitu ya. Makanya memang terukur gitu loh, bukan dalam tanda petik ini kok orang nggak pernah kan kok tiba-tiba dapat gitu. Itu nggak ada. Semuanya itu orang-orang yang kita tahu gitu. Saya paham maksudnya. Jadi di samping tadi kita memang percaya soal kriterianya tadi jelas. Terus orang-orang yang muncul juga, kita memang sudah tahu nih. Iya gitu. Artinya kapasitasnya, kalibernya. Oh gitu ya. Kecuali cerita ya. Enggak Pak, semuanya. Kemarin saya akan ke itu ya di salah satu di Kendari itu. Itu memang ya topnya situ. Semua orang ya tunduk gini sama Profesor Nurdin itu gitu. Yang masuk itu gitu. Oke. Siap. Kalau dilihat dari ininya, saya memang benar-benar curious, saya nggak tahu. Apakah di situ ada rankingan ya tadi dari 2% itu? Misalnya nomor 1 siapa begitu atau ada. Jadi kalau di label itu Pak, seperti saya di Indonesia kan peringkat 1, tapi di dunia itu peringkat 33.000 sekian gitu. Jadi itu memang dari 100 berapa Pak ya? Mungkin 100 banyak sekali lah, orang yang dinilai gitu. Jadi pemeringkatan itu ya tentunya linear dengan peringkat yang ada di dunia gitu ya. Gitu. Kalau di kehutanan Pak, cuma 602. Jadi 602. Akurat sekali datanya. Oh begitu. Kalau boleh tahu jenengan posisi berapa? Kalau boleh saya tahu kalau di Indonesia 30-an ya Pak ya, 32 kalau nggak salah gitu ya. Tapi kalau tadi untuk itu total ya? Ya. Oke. Tapi untuk yang ada 2 tadi. Forestry untuk se-Indonesia ya kebetulan juga mungkin tertinggi ya. Untuk yang di bidang forestry juga, untuk yang seluruh dunia juga nggak memalukan lah gitu. Luar biasa. Saya sebagai orang UGM nih derek berbangga saja kalau ini Pak mungkin jadi ini ada labelnya 58 ini yang masuk. Jadi ini dia kalau kita lihat ini memang benar ini saya sejak tahun 2009 itu publikasi saya memang sejak tahun 2009. Last year-nya 2021. Ini peringkat ranking dunia 33.120. Ini sampai ada 897.000. Jadi ya jutaan orang yang dinilai. Ranking ya. Saya itu bingungnya mungkin karena kebodohan saya ya. Jadi mereka dapat menilai sampai jutaan orang itu seperti apa, pakai fungsi apa. Jadi otak saya itu nggak sampai untuk mikirkan. Dan itu akurat gitu loh Pak. Angka pastinya 190.000, 996.000 yang masuk 2% itu. Jadi kalau 100% peneliti kan berarti tinggal tambahi 98% ya, berapa juta kan jadi itu. Betul loh gitu ya. Gitu ya. Nah, saya itu tadi kan kita bicara soal pencapaian dan saya terus terang sangat bangga dengan berdua. Saya boleh sedikit ke belakang ya. Ini kan masih muda-muda sekali gitu di UGM yang kalau saya seingat saya jenengan profesornya di usia 37. Mas Yudi 40 hampir 41. Jadi itu kan usia-usia yang sangat keren jadi profesor itu. Kalau boleh tahu nih mungkin ini klise pertanyaan saya, tapi mungkin mudah-mudahan nanti jawabannya tidak klise ya. Itu tipsnya gimana tuh, Mas Abdul? Atau ada tipsnya atau enggak ada? Apa ya? Saya itu sebenarnya biasa aja Pak. Cuma saya itu
ketemu dengan orang supervisor yang sangat powerful gitu. Kebetulan ketika saya S3 itu saya dapat supervisor yang editor jurnal di berbagai jurnal. Jadi S3-nya di Malaysia. Di Malaysia. Universitas Putra Malaysia. Oh, ya, secara peringkat di atas UGM lah. Nah itu kan selalu ada 1-2 orang yang dalam satu institusi ya sama lah. Kalau di UGM Prof Budi ini kan editor yang di jurnal yang keren sekali. Beliau itu editor di berbagai jurnal sehingga itu memudahkan saya gitu. Jadi Pak saya berangkat sekolah itu tidak tahu sama sekali publikasi internasional gitu. Tahun berapa gitu? Saya S3 itu masuk tahun 2008. Saya ke Malaysia itu 8 Juli 2008, pulang itu 16 Desember 2010, jadi 2 tahun 5 bulan. Luar biasa. Nah, artinya ketika berangkat ke situ, saya nggak ngerti. Mas Abril bukanlah orang yang sudah belum pernah publikasi, satu pun belum ada. S2-nya di mana dulu? Saya di Indonesia, S2-nya di UGM. Dan belum terbiasa dan belum. Tapi begitu di sana, makanya Pak, itu bukan tapi supervisor saya itu yang sangat membantu saya. Itu saya pulang itu langsung dipanggil. Pak Rohman, pokoknya kalau punya data langsung tulis, nanti submit gitu. Dan beliau konsekuen, itu yang perlu dicontoh oleh kita ya. Beliau itu kalau pagi gini Pak, saya kasih paper langsung dikoreksi. Sore gitu langsung tolong hantar di jurnal ini. Seperti itu. Kadang malam gitu. Kalaupun nggak sorry ya Pak Rohman, ini saya belum sempat, esok pagi. Pagi itu dipanggil. Gitu. Jadi dan ketika jenengan dulu S3 maksudnya? Iya, di S3 Pak gitu. Cepat sekali lah. Ya, satu lagi ya tipnya beliau itu hebat gini. Ini perlu mungkin siapa tahu, ini kalau saya memberikan pelatihan selalu saya sampaikan. Beliau itu strateginya pintar, seringkali mengalihkan tugas pembimbingan itu ke reviewer jurnal. Pinternya kan gini, jadi kalau saya punya data, langsung tulis, toh itu nanti kalaupun tidak ada kesempurnaan kan nanti akan dikasih masukan dari sisi bahasa Inggrisnya, dari sisi kontennya seperti itu. Dan beliau tahu bahwa reviewer jurnal karena itu punya dengan keyword-keyword tertentu ya. Misalkan kalau Andi geodesi mesti kan reviewer tentang geodesi yang di-invite. Dan itu memang ahli di bidangnya sehingga komentarnya sangat banyak. Dan sangat tajam. Sangat tajam dan itu kan membantu kita. Dan bagi beliau itu sebenarnya kan beliau mengalihkan tugas pembimbingan karena ya mungkin maksudnya nggak seperti itu biar kita dapat masukan yang lebih banyak dari isi kepala semua orang itu selalu yang saya ini. Tapi itu pun saya nggak tega kalau itu saya kasihkan tuh. Nah, tapi itu strateginya. Jadi artinya begitu jenengan tulis pertama katakan draftnya, udah langsung submit aja. Dikoreksi dulu satu hari, terus submit Pak. Karena nanti toh tetap dikoreksi juga dan itu yang jadi masukan. Dari reviewer kan nanti ada. Lah kebanyakan reviewer karena beliau di editor jurnal. Pertama kali saya publish di Journal of the American Oil Chemists Society. Itu editornya namanya Profesor William Art. Itu temannya sekolah di Amerika. Nah, jadi ya seperti itu. Makanya saya itu beruntung Pak. Didapat seperti itu. Jadi sebenarnya bukan saya. Ibaratnya tuh nyantrik kepada guru yang tepat. Ya tepat Pak. Orang yang tepat, guru yang tepat, supervisor yang tepat. Dan artinya berarti kan kebiasaan publikasi itu sudah dimulai sejak sekolah dulu. Yang kemudian kebiasaan itu jenengan bawa pulang. Karena itu memang pesan beliau. Maunya kalau kamu nanti balik di situ, ya tetap seperti itu karena itu ibaratnya legasi yang beliau sampaikan kepada murid-muridnya itu seperti itu. Ilmu intinya itu. Iya, pokoknya kerja lab, tulis, submit, publish gitu. Itu yang persis jenengan lakukan juga kepada murid-murid yang sekarang. Kan itu membimbing. Belum bisa. Maksud saya belum bisa meniru kan. Saya jujur belum bisa meniru seperti beliau. Artinya ya dengan beliau kalau pagi itu terus di sela-sela sibuknya itu tetap ngoreksi gitu. 1 jam 2 jam gitu Pak. Siap. Tapi at least kebiasaan itu kan kemudian coba kita ini ya. Iya gitu kalau itu masih saya kalau minimal sampai sekarang lah gitu. Luar biasa. Saya ke Mas Yudi nih. Juga di usia yang sangat muda gitu. Ada yang berbeda dari itu atau punya pengalaman yang
Sangat berbeda. Sangat berbeda, oke. Saya lulus S3 belum punya publikasi jurnal internasional. Oke. Ini kenapa saya merasa senang ya dengan sangat ekstrim ya. Satu frekuensi ya Pak ya. Satu frekuensi. Jadi saat itu kebetulan pembimbing saya juga chief editor di Forest Policy and Economics. Yang kebetulan saya ini jurnal top 5 lah kalau di bidang forestry ya. Tapi saya tidak memanfaatkan itu. Tidak memanfaatkan itu. Jadi ya minimalis saja. Saat itu suruh monograf dari buku gitu. Ya sudah itu aja kalau saya. Nah, jadi artinya memang hasil dari atau output dari proses sekolah itu adalah berupa monograf itu aja. Betul. Itu yang wajib nih. Iya. Dan publikasi tidak wajib waktu itu. Artinya diminta milih saat itu. Milih by publication or by monograf. Thesis lah gitu. Oleh fakulti. Tapi oleh pembimbing by aja, monograf aja. Oh gitu. Iya, mungkin tahu kemampuan saya yang nggak level untuk perjurnalan, jangan dulu begitu. Oh begitu. Terus ini menarik ini setelah selesai S3 berarti dengan tesis saya sebutnya saja itu masih bukan karena ini, karena memang bukan dengan jurnal berarti. Tidak. Itu pripun jenengan terus kemudian menumbuhkan kebiasaan atau kemampuan menulis jurnal? Saat itu ya sebenarnya ya pacu oleh seperti Prof. Abdurrahman ini ya. Jadi saat itu sekitar 2014 lah saya baru mulai 2012 baru satu ya. Kan 2011 pulang, betul ya? 2012 satu. 2013 enggak publikasi. Baru 2014 yang saat ya Dikti mau menggalakkan lah, UGM menggalakkan publikasi. Saya pikir itu ya dorongan lah gitu. Oh, ini penting sekali saya kira kita tahu ya. Berarti apa yang dilakukan oleh institusi secara sistematis itu benar-benar bisa betul nggih? Ada. Ada dampaknya. Karena kebetulan kalau kami itu dulu ya kalau di Butanan itu ya mungkin ngocek lah begitu ya. Ngocek artinya banyak hal yang lain. Di luar. Ya seperti itulah. Banyak project yang ngocek by project seperti itu. Dan itu yang sangat menarik dilakukan soalnya. Betul. Terus tapi dari institusi kan mulai digalakkan gitu. Ya itu mulai tertarik juga gitu. Jadi tidak dari diri sendiri juga, dari institusi pasti ada. Ini saya kira Ibu WR dan Ditlit ini perlu paham nih bahwa dorongan secara sistematis itu ternyata betul-betul bisa berdampak gitu. Ada dampaknya. Oke, siap. Akhirnya waktu itu pripun itu? Mas Yudi, ya mulai meneliti berarti ya, lalu publikasi. Mulai meneliti, baru tahu H indeks dan segalanya itu ya 2015-an begitu. Jadi ya. Oke, ini ya nggak tahu sama sekali gitu. Oke. Ini kabar baik ya buat teman-teman yang tidak terlalu produktif, belum produktif sekarang, maksudnya beliau saja bisa gitu. Terus pripun setelah itu? Apa yang kemudian membuat jump startnya gitu tinggi? Dan kebetulan memang saya suka nulis. Jadi kalau dulu memang nulisnya di media begitu ya. Tapi sebenarnya nulis itu kan sama aja ya, di media ataupun di jurnal. Itu kan menyampaikan betul. Mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan, gagasan kita ke publik. Jadi cuma publiknya yang beda. Ya lumayan sering dulu ya dapat uang saku lah gitu kalau sekolah gitu. Dengan beli Andi juga gitu ya dulu. Jadi dan mulai juga itu tadi dari dorongan dari institusi juga lumayan mendorong juga gitu. Gitu. Memang tidak mudah ya untuk didorong oleh institusi, tapi terus kita tahu-tahu langsung fokus ke situ. Itu nggak bisa seperti itu ya. Jadi ada perlu adjustment gitu. Nah sebenarnya memang basic nulisnya memang sudah ada lah gitu ya. Dari nulis-nulis yang itu gitu. Jadi masa transisinya tidak terlalu terlalu susah gitu. Berbeda dengan teman-teman mungkin yang lain mungkin kadang susah untuk switch tadi yang dari ngocek kayak saya dulu gitu yang ngocek gitu. Wah, ini menarik sekali nih Mas Abdul, karena saya senang karena ini ternyata cukup ekstrim perbedaannya. Saya tadi pikir semua orang ini adalah yang nerd yang sudah publikasi sejak usia muda. Betul, begitu. Dari bajunya aja kan berbeda. Kalau saya kan nyanyi gitu kan. Tapi artinya ini terus menjadi inspirasi luar biasa nih Ki. Artinya ya boleh seperti beliau, boleh juga seperti ini, ternyata sama-sama masuk top 2% ya, luar biasa. Oke, itu tentang ini ya. Saya kira strateginya berbeda atau jalannya berbeda, tapi kemudian kan kerja kerasnya saya kira sih sama gitu tentunya. Kalau boleh saya ke belakang sedikit, jenengan kan masuk ke UGM itu 98 gitu. 98. Tapi boleh saya sebut usia boleh ya? Oh, boleh. Tapi kelahirannya 77. Yang umumnya itu
77 niku nyun sewu biasanya tuh 9695 niku malah. Betul. Niku pripun ceritanya? Mas Abdul. Ya saya akhirnya cerita ini kepada Bi Andi. Jadi dulu itu saya itu kebetulan sekolahnya di sekolah keagamaan di madrasah lah Bi Andi. Jadi di madrasah ibtidaiyah itu 6 tahun. Dan dulu aturan di madrasah saya, di sekolahan saya itu kalau mau ke sanawi itu harus 2 tahun dulu khusus namanya diniyah, madrasah diniyah dulu namanya madrasah diniyah wusta sama ulya. Baru 2 tahun setelah itu terus baru di MTS itu setara dengan SMP gitu. Makanya usia saya itu pasti lebih tua gitu. Sehingga kalau sama kakak kelas saya gitu angkatan 97, 96 itu adik saya secara umur makanya, gitu. Saya 96 dan masih adik. Iya, makanya itu betul gitu. Oh, itu menarik ya. Itu ada nggak dampak positif atau negatif atau apa dirasakan waktu itu atau nggak ada secara usia itu? Secara usia kan orang memang kalau usianya lebih kan secara pasti lebih matang, kematangan ya mungkin ya gitu. Artinya menghadapi orang dengan berbagai level tingkat waktu itu mungkin juga jadi tidak terlalu tidak terlalu grogi mungkin ya. Benar nggak saya bilang gitu? Awal-awal grogi sekali, bahkan ada sempat pas kuliah pertama. Kalau ini selalu saya ceritakan ke mahasiswa karena dulu begitu. Karena saya itu kalau dulu Bi Andi tahu pas UMPTN itu mesti kan ada pilihan. Dulu saya pilihannya madrasah alias swasta lain-lain paling belakang. Itu kan ada dulu MPTN. Kalau Prof Yudi masih ingat, kalau beliau kan elit sekolahnya SMA 1 Blora gitu Pak atas. Kalau di kami saya aslinya Pati ya satu SMA 1 Pati terus yang ada nama terus MA swasta lain-lain kan gitu. Jadi ketika kuliah itu ya agak minder karena berasal dari madrasah itu karena itu tadi yang pilihan UMPTN itu kodenya yang paling akhir tadi. Atau kalau dalam bahasa peta dunia itu the rest of the world. Sisa-sisanya. Pilihannya pada temennya pada waktu itu teman kelompok itu SMA 1, SMA 3 yang katanya pada waktu itu kalau SMA 3 mau ke UGM itu seperti mindah bangku katanya. Jadi seperti itu. Jadi agak minder. Ada keresahan tersendiri di awal-awal mengatakan. Awal-awal sempat pikiran itu terjadi lah di pikiran itu DO seperti itu. Jadi agak awal-awal agak nyaman. Langsung saya tanya kalau boleh. Waktu itu nilai jenengan gimana di awal? Baru setelah keluar semester 1 Bi Andi itu baru PD. Karena ternyata nilainya karena nggak bisa bukan terbaik lah, tetapi rata-rata lah orang itu kan yang baik kan ya rata-rata enggak rata-rata di atas rata-rata teman-teman aja lah. Niki boleh tidak dijawab ya? IP-nya berapa semester 1? Dulu seingat saya 3,33. Masih itu itu. Iya. Zaman itu IP segitu tuh nyun sewu ya kalau teman-teman belum tahu itu sangat lumayan. Enggak juga di atas saya jauh lebih. Tapi artinya angka itu karena membuat ternyata gitu. Iya. Ternyata bisa. Baru menikmati kuliah beliau dari awal-awal itu karena pikiran negatif. Ini kalau boleh cerita karena Dulu kan kuliah saya di GKU. Oh, sami. Ada kejadian yang unik. Jadi dulu kan kalau kita pas kuliah itu kan ada kartu itu. Kan kartu ujian itu kan. Karena saya itu awal pikiran itu DO gitu. Jadi kalau itu Prof Yudi kalau kita ujian kartu, misalnya ujian matematika dasar, di kartu itu saya ditulis nama tanda tangan sudah. Karena kalau nanti tidak saya tulis itu, khawatir kalau nama saya nggak ada nanti nggak dinilai DO. Pernah suatu saat saya sudah sampai ke kos, saya lari lagi ke GKU, tanya yang tadi jaga ujian. Hanya sekali lagi untuk memastikan apakah nama saya itu sudah nilainya sudah dikirim. Sampai seperti itu benar-benar terjadi karena khawatir kalau itu nanti menyebabkan tidak dinilai DO. Jadi Bi Andi bisa bayangkan kita perang batin. Jadi antara dalam kekhawatiran yang serius. Iya, artinya itu nggak mungkin saya bisa cerita seperti itu kalau nggak ngalamin kan seperti itu.
Dan itu memang betul. Sehingga lari lagi ke sana. Ya sampai sana gitu. Sudah sampai dulu kan kita ujiannya juga di GKU kan. Kemudian kita kembali ke fakultas fisika di situ. Ya, itu pakai TV itu ya sama kan. Sekarang ada lagi sekarang TV ya. Masih itu sudah kita lakukan dulu. Ya, sekarang dulu kan pernah. Dulu itu sudah ada sebenarnya. Kita aja lihat desainnya, nulis pakai TV itu seperti itu. Jadi kalau mau cerita ya tidak semulus Prof Yudi, tapi ada itu baru setelah semester 1 itu baru normal seperti teman-temannya gitu loh. Itu tapi itu ini bukan cerita yang ini sudah seperti kaset rusak. Artinya kalau saya disuruh cerita ke mahasiswa ini selalu saya ceritakan. Dan saya kira ini penting sekali untuk ini. Karena kan kadang orang menduga seorang yang hebat sekarang itu udah hebat kayak dari kecil gitu. Oh, ternyata juga mengalami masa-masa yang galau lah kalau anak sekarang bilang. Makanya justru artinya Anda jangan seperti saya, artinya ada punya pikiran-pikiran negatif, ya kan? Karena kalau itu kan sebenarnya nggak harus, artinya kita kan harus percaya diri, confident. Tapi saya secara personal itu pernah mengalami fase seperti itu. Tapi seperti Prof Yudi pasti tidak, karena dia dari SMA favorit. Kita tanyakan aja. Itu siapa seorang Mas Yudi ketika di awal-awal kuliah? Saya sebenarnya tidak pernah membayangkan kuliah di UGM atau kehutanan begitu. Oke. Jadi Nyun jenengan masuk tahun 94. Oke. 94. Jadi yang terbayang saat itu sekolah kedinasan. Oke. Yang kebetulan kalau kedinasan kan per bulan dapat uang saku, terus tidak bayar dan lain sebagainya kan. Karena memang kebetulan kan orang tua saya mungkin tidak beda dengan beliau, lulusan SMP sama tidak lulus SD. Jadi bayangannya sederhana. Yang lulus SMP sinten nih? Bapak. Ibu tidak lulus SD. Oke. Jadi kelas 4 lah begitu. Siap. Dan saat itu bayangannya itu ya kalau nggak kedinasan ke Jakarta. Apa itu ke Jakarta? Nguli. Langsung bekerja menjadi kuli. Iya kan banyak kan dari desa begitu kan yang kerja di bangunan dan lain sebagainya. Yang menjadi contohnya sudah ada lah begitu. Banyak ya? Gitu. Oke, siap. Cuma memang dan orang tua juga nggak tahu kalau saya itu daftar UMPTN. Tidak tahu sama sekali. Jadi kebetulan saya itu pinjam uang ke kawan gitu ya. Keterimanya di kehutanan. Saya nggak tahu konstelasi perguruan tinggi. Pilihan pertama saya ke UGM. Undip. Karena yang paling dekat kan dengan Blora. Jenengan dari Blora atau nggih? Iya. Jadi nggak mikir ranking segala macam apa gitu sih? Oke, nggak tahu. Siap. Kehutanan juga kayak salah. Nggak tahu sama sekali gitu. Jadi nggak kebayang akan ada yang jadi presiden dari sana gitu ya. Jadi ya kuliah di saat itu ya karena terus sambil kerja juga saya. Dari semester 1 saya sambil kerja juga. Oh iya, berarti Nyun Sewu jenengan berarti pindah ke Jogja setelah diterima kehutanan itu, kos di Jogja gitu ya? Atau tidak kos tapi numpang ada semacam toko kelontong lah gitu ya, saya kerja di situ juga. Jadi sorry, gimana ceritanya tuh? Artinya memang kenal dengan itu? Tidak. Jadi sampai di Jogja saya udah langsung cari-cari gitu ya di masjid. Prof Abdul saya saat itu ya numpang di masjid ya saat itu, terus sambil cari gitu ya nongkrong saya suka nongkrong kan. Betul, mencari kesempatan. Terus kebetulan ada toko kelontong yang kebetulan karyawannya mau out. Beliau yang punya itu cerita ini mau out gitu, saya susah cari penggantinya. Ambok saya saja Pak, saya bilang begitu. Akhirnya saya numpang di situ juga. Jadi bekerja di situ, tinggal di situ juga. Iya betul. Jadi masih ingat ya berarti toko kelontong itu? Kalau mau disebut boleh saya kira. Di mana itu tempatnya? Di Karangbedo. Utaranya UGM kan, utaranya kehutanan. Siap. Oh, berarti jenengan kemudian berapa lama di sana? Itu sampai 8 bulan. Oh, karena kebetulan kan ngatur kuliah kan agak susah ya. Praktikum dan lain sebagainya gitu. Dan saya juga nggak enak dengan yang punya toko kan. Memang dibebaskan ya. Saya buat jadwal kuliah ini, jadwal praktikum ini, terus nanti kalau enggak jaga toko gitu. Tapi rasanya nggak enak aja gitu. Terus Oke, siap. Bertahan 8 bulan. Dengan situasi seperti itu, bagaimana kalau boleh tahu prestasi atau pencapaian di awal-awal sekolah? Nah, ini jangan ditanya ini. Saya IP-nya 94 saat itu 3,00. Lebih rendah dari beliau ya.
Tapi 3 di atas 3 itu kan sudah ayam lah ya paling kayak kalau 0,00. Berikutnya 287 di semester 2. Semester 2. Karena kan memang macam-macam, ngamen juga pernah, jualan koran gitu. Ngamen beneran ngamennya ya? Ngamen. Wow. Di base kota. Boleh nanti kita coba ya. Ngamen bener ya? Tapi pakai gitu ya, icik-icik gitu ya, apa? Tahu icik-icik enggak? Nggih, tahu. Ya, begitu aja lah gitu. Saya pernah jualan. Dan itu memang betul-betul karena memang perlu sekali ya? Iya. Jualan koran depan Sarjito gitu. Itu ya dilakukan juga. Dilakukan. Cuma memang yang di Sarjito ini seperti titik balik. Kebetulan itu saya pas jualan di situ ada senior saya yang kemarin baru aja kapundhut. Semoga beliau di Solo. Pak Siswantoyo 3. Seminggu yang lalu kalau nggak salah baru meninggal. Nah, ketemu beliau kan. Beliau kamu masih kehutanan? Gitu? Beliau waktu itu dosen sudah. Dosen. Oke, dosen jenengan lagi. Iya, iya. Kamu masih kehutanan? Iya, Pak, gitu kan. Udah lama jualannya ini. Ya, saya ganti-ganti, Pak, kan. Dulu jaga fotokopi, sekarang begini, besok begini gitu. Nah, tahun 94 itu harga koran itu kan 200 atau berapa ya? Siap. Nah, beliau itu mengeluarkan uang 20.000. Ya, zaman segitu. 20.000. Ya, saya baru buka mana nanti itu sampai sore aja nggak akan terkumpul uang 20.000 gitu. Oke. Terus buat kamu. Gitu. Terus akhirnya malah beliau kenal saya. Jadi termasuk saat itu dikenal ya, akhirnya setiap semester minta penundaan SPP gitu ya. Seperti itu, diikutkan project yang tadi ya, project gitu. Tapi yang menarik menurut saya tuh beliau mengenalin jenengan pertama ya justru. Iya. Saya tahu beliau. Oh, jelas. Saya tahu beliau. Tapi beliau sendiri yang beliau wakil dekan saat itu kan. Ya, tapi beliau tahu gitu. Iya, gitu. Wow. Ya, akhirnya kenal beliau baik gitu. Jadi yang mulai dilibatkan biasa project-project gitu ya. Sampai ujian skripsi beliau yang menguji juga. Oh, gitu. Gitu. Wisuda yang bayarin mungkin juga beliau. Kalau nggak dibayarin nggak bisa wisuda mungkin saat itu. Yang boleh saya tanya lagi nih. Jenengan waktu lulus cum laude atau tidak? Saya cum laude. Luar biasa. Cum laude. Berarti dari memperbaiki dari yang pernah 2, sekian itu kerja keras luar biasa bisa kira. Kayaknya saat itu mulai semester 3 ya, Prof ya. 37, 38 gitu. Tapi sampai semester terakhir pun belum tahu kalau akan cum laude. Ya, benar-benar pas semester terakhir tuh baru ya. Baru ngejar gitu ya. Iya. Karena memang saat itu ya saya berpikir orang tua sudah mengizinkan kuliah, mungkin juga support dana yang walaupun tadinya sembunyi-sembunyi awalnya. Awalnya sembunyi-sembunyi, terus kalau nggak sungguh-sungguh kan gimana gitu ya saat itu. Kalau dari SMA saya nggak ranking juga, saya itu di luar lah. Kebetulan saya itu pengennya A3. Oke. Pengennya A3 dimasukkan oleh guru ke A1. A3 itu apa? Biologi ya? Sosial, IPS. Yang saya jangan generasi belakangan gitu. Saya milih IPS dimasukkan ke IPA gitu. Jadi ya di antara anak-anak IPA ya mungkin ya tengah-tengah lah, tidak bawah banget, tidak ndelosor banget gitu ya, tapi bukan yang lah. Gitu. Saya ke Mas Abdul dulu. Orang tua tadi beliau saya kira tuh sangat inspiratif. Kalau jenengan sinten orang tuanya atau bagaimana? Oh, ya nggak apa-apa. Mak saya itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis sampai sekarang, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi kalau matematik pinter karena beliau pedagang ikan. Jadi kalau matematika pinter. Jadi angka itu bahasa universal. Iya, bahasa universal. Jadi kalau untuk baca tulis beliau nggak bisa. Kalau bapak itu kelas 4 SD keluar karena dulu kan juga ada zaman PKI kan. Oh, gitu. 60-an itu. Nah, jadi keluar kelas 4 SD keluar. Tapi bisa baca, bisa tulis kalau bapak. Kelas 4 zaman dulu kan ya beda ini. Bisa gitu. Berarti kedua-duanya statusnya tidak lulus SD? Enggak lulus SD. Kalau mak malah ya tadi nggak bisa baca, bisa tulis. Tapi yang mendorong pendidikannya sampai tinggi itu bagaimana tuh? Apakah seorang beliau memang punya kesadaran itu? Kan, itu guru saya. Jadi nggak tahu ya dulu itu ya kamu Iman. Dulu saya kan suka kimia gitu, jadi punya komunitas untuk belajar bersama-sama ya akhirnya
kuliah lah. Gitu. Jadi guru yang mendorong waktu itu? Ya, guru mendorong. Orang tua pripun waktu itu ini responnya karena memang ya seneng lah, maksudnya dia seneng apa namanya. Tapi tidak melarang ya? Kan ada juga yang enggak melarang. Apa namanya karena mak saya itu pedagang ikan gitu, kemudian kuliah seperti itu. Tapi yang menarik kan dulu itu seneng itu kalau kita lihat garam-garam yang ada di Jogja ini kan kebanyakan dari Pati gitu. Dan itu dari tangga. Jadi kalau saya ke kuliah gitu ya berangkat pulang tuh sering bareng truk itu. Tapi kan asik sekali zaman sudah anak muda kemudian naik truk gitu. Kuliah mikuli uyah. Iya. Mikuli uyah. Uyah itu garam gitu. Itu jadi itu asik dulu ya sering kali. Jadi bersama truk yang membawa garam. Iya, tapi itu kan asik gitu loh. Jadi jenengan tidak memframe itu sebagai penderitaan gitu. Enggak, itu menikmati sekali. Gimana enggak menikmati? Bahwa itu tidur itu terus sampai rumah kan seperti travel gitu. Iya. Berangkat sana pagi jadi menikmati sekali gitu. Bisa ngobrol sama sopir gitu. Dan sampai sekarang kan kebetulan ada usaha kita garam, ada usaha kecil-kecil nanti. Keluarganya itu maksudnya. Ini sekarang UGM kan punya tim swasembada garam. Salah satunya di Pustek. Nanti kita mau ke Trunojoyo, Bu Leni, Pak Alim sama Bu Leni. Tahu kan Bu Leni teknik ya. Itu nanti kita mau ke sana gitu. Jadi ya termasuk nanti ya ke Pati biar tahu real gitu. Itu makanya itu itu sangat menyenangkan sekali lah masa-masa itu. Dan sekali sekarang saya masih Pak kalau balik gitu dari mengenang mengenang gitu. Orang itu kalau semakin tua usia saya itu kan senangnya itu mengenang masa lalu. Salah satunya ya masih sesekali ya naik truk itu untuk tapi kan enak itu dari sana dari Pati ya rumah terus di sini diantar sampai rumah jadi seperti nggak perlu naik taksi lagi nggak perlu naik taksi jadi tiba-tiba saya suka nih dengan perspektifnya dengan ini mengemasnya itu santai gitu karena memang kenyataannya kan nyun sewu dulu saya agak lompat sedikit Pak Dahlan Iskan pernah kan beliau ditulis lah buku biografinya itu ya ketika beliau katanya pulang sekolah ngangon kambing atau apa gitu. Kan itu kalau diceritakan tuh kayak mengharu biru. Terus beliau dengan lucu bilang gini, "Ntar dulu, jangan kira saya menderita loh ya." Itu menurut itu sangat bagus tuh cara perspektifnya itu. Kita itu kadang melihat orang lain dengan perspektif kita. Tapi bagi yang melakukan itu nikmat sekali. Seperti kalau orang jualan, mungkin bagi kita ya, orang jualan pakai sepeda atau apa bagi kita kok sake gitu kan. Tapi beli itu bahagia, mungkin justru lebih bahagia dibanding beli Andi. Ini betul loh. Orang mikir Skopus ya. Artinya kadang itu kan kita nggak boleh melihat persepsi orang lain kok dengan kita. Makanya kalau saya enjoy aja. Bahkan saya senang sekali kalau naik truk gitu. Karena ya langsung tidur gitu. Ya tidur nyaman sekali. Gue mungkin baru 15 menit naik langsung tidur. Wow. Gitu. Saya pengen gini justru sekarang ini. Dengan segala pencapaian jenengan sekarang secara akademik ya. Kalau menurut jenengan berdua, ini saya akan ganti-ganti tanya. Itu berpengaruh nggak sih pengalaman masa muda yang seperti itu tadi? Entahlah itu disebut penderitaan, perjuangan, monggo. Atau pripun jenengan lihatnya? Ya tetap berpengaruh karena bagaimanapun karena mungkin berangkat dari desa kan. Namanya kan minimal ya mungkin bukan ya artinya gini loh bagaimanapun kita itu kan akan menjadi model tetangga-tetangga kita di desa gitu aja kadang kita jadi saya bisa bayangkan kenapa tadi saya cerita awal-awal itu agak minder dan sebagainya karena seringkali ada beban tersendiri karena saya orang desa dari sekolah yang nggak sefavorit Prof Yudi itu kan kalau nanti tiba-tiba itu kembali ke desa itu kan bagaimana orang melihatnya mungkin orang-orang desa saya mau masuk ke UGM mungkin nggak berani akan putus harapan ya kan makanya seperti contohnya ya udah gagal gitu itu contohnya makanya
dengan okay. walaupun itu apa ya memang alami naik, tapi orang itu melihat, maka sekali lagi orang itu seringkali melihat kan perspektifnya dia. Misalkan kalau saya ke Jogja harus ikut truk misalkan saya menikmati sekali, tapi orang lain kan mungkin beli Andi, itu loh sekolah sampai dalam bahasa itu sampai dia itu harus ikut nunut truk biar nggak bayar bis. Orang kan menurut segitu. Makanya orang itu kan gini orang itu kan selalu kalau nasibnya baik itu ya akan selalu baik. Contohnya gini, kalau beli Andi itu menjelaskan ke mahasiswa kok nggak paham, itu kalau nasibnya lagi baik orang itu akan menilai beli Andi itu pinter sekali sampai mahasiswanya aja tidak paham karena ilmunya terlalu karena dia itu perspektifnya masih itu. Sama aja kalau beli Andi itu mampu menjelaskan dengan baik, mahasiswa pinter sekali itu beli Andi itu menjelaskan, makanya sekali itu selalu kasih. Padahal itu kita kan nggak bermaksud seperti itu ya, memang keadaan kita harus ikut gitu. Artinya kan begini, kejadiannya bisa sama, tapi persepsi orang itu bisa berbeda. Iya gitu. Oke, siap. Saya ke Mas Yudi sekarang. Ini kan mirip tadi ya, tentang latar belakang keluarga segala macam. Kalau jenengan tadi kan mirip tuh ya kalau saya lihat ya. Itu bagaimana itu berpengaruh kepada sama pertanyaan saya dengan Mas Abdul tadi. Kalau saya lebih biasa bekerja keras. Jadi itu sangat membentuk menurut saya, dan ini saya tekankan juga untuk bimbingan saya biasanya gitu, bimbingan S1 sampai S3 gitu. Saya tidak mencari mahasiswa pintar, tapi yang mau kerja. Yang mau kerja, banyak baca dan lain sebagainya. Pintar itu bisa di develop, bisa didorong lah begitu. Tapi kalau kerja keras belum tentu gitu. Jadi saya lebih mengambil hikmahnya di situ, untuk mencapai sesuatu itu juga harus effort yang, karena jenengan memang dibentuk dari situasi itu ya. Seperti itu kira-kira. Mohon maaf, punya saudara? Ada satu adik. Adik satu. Beliau sekolah juga? Sekolah juga, sekolahnya nunggu saya lulus. Jadi 3 tahun tidak gap year apa istilahnya kalau sekarang anak bilang ya. Maksudnya berhenti dulu dari SMA. Iya. Nunggu saya selesai. Karena biaya juga salah satunya atau? Biaya juga. Jadi nunggu saya kebetulan lulus juga sudah mulai dapat gitu ya. Bisa bantu adik untuk gitu. Sekolah di mana kalau boleh tahu Mas Yudi? Di Jogja juga. Tapi di swasta saat itu, karena memang sudah 3 tahun sudah kan tidak ada kesempatan untuk ini secara formal. Kalau tidak sah kan sampai 3 tahun ya baru boleh. Dan UMPTN sudah tidak lagi kan, sudah tidak sudah jauh lah gitu. Jadi betul. Oke. Kalau jenengan Mas Abdul punya kakak adik? Saya anak pertama dan adik saya 5, terus luar besar. Dan 5-5-nya itu kuliahnya di Jogja. Adik saya yang pertama. Ada pengaruhnya itu karena makanya itu tadi saya bilang. Seperti itu, coba bayangin kalau saya DO kan saya yakin adik-adik saya nggak akan kuliah. Ada 4-5 orang yang kemungkinan udah gitu. Iya kan, seperti itu. Seringkali kan karena saya anak pertama itu kan seringkali menjadi adik-adik saya. Kebetulan adik-adik saya yang pertama, kedua itu di IAIN. Yang ketiga, adik saya yang ketiga ini di UGM, di TP. Sekarang lagi ngambil S3 di TP. S1, S2, S3 TP. Kemudian yang keempat itu di UNY, yang kelima ini di UMY. Semuanya di Jogja. Bahkan bisa jadi karena kebetulan kalau kakaknya mungkin saya di Semarang ya mungkin akan. Makanya itu tadi saya katakan bagaimanapun itu yang ke belakang ini kan ngikut ya. Sebagai orang yang membuka jalan. Ya seperti itu. Oke. Ada juga dosen adiknya jenengan? Yang nomor 3 ini dosen di Widya Mataram. Ininya Sultan Widya Mataram gitu. Siap. Oke, ini kan kita sekarang kembali ke ini. Kenapa sih jenengan ini memilih jadi dosen dulu atau peneliti? Atau gini Mas, mungkin pertanyaan lucu nih. Kalau sekarang teman-teman yang jenengan tahu seorang Maryudi itu menjadi top 2% itu kira-kira teman SMA gimana kira-kira responnya? Mereka nggak ada yang tahu kok. Kalau tahu apakah mereka wajar gitu atau cenderung kok iso katanya? Kemungkinan.
Iya, saya tidak ya, tapi kemungkinan juga ada apresiasi lah, gitu ya. Dan mungkin juga itu tadi mungkin dari ranking sebenarnya nggak ranking juga kan di SMA juga gitu ya. Tapi orang melihat kerja keras itu pasti dari awal gitu ya. Terus pemilihan untuk jadi dosen waktu itu gimana? Apakah ada pengaruh senior atau pripun? Saya pernah ditanya teman-teman, kalau lulus begitu ya pas mahasiswa, gitu, mau jadi kerja di mana gitu. Ya mungkin saat itu IP-nya juga agak tinggi lah, lumayan ya, mulai 37 tadi ya. Teman-teman mengatakan paling dosen gitu kan. Saya bilang enggak, itu terakhir. Gitu. Karena saya punya adik, ya punya adik yang bayangannya ya yang kerja perlu biaya itu tadi. Ya gitu. Kerja cepat cari duit kan, ya gitu. Jadi bayangannya malah nggak dosen. Tapi justru malah saya tidak pernah mendaftar di yang lain. Jadi daftarnya ya di dosen itu. Nah, poin mendaftarnya ke dosen itu ada momen apa itu? Memang ada dorongan atau misalnya dari yang tadi senior saya yang tadi sudah meninggal tadi, kebetulan kan saya kan diminta kebetulan yang terbaik lah saat itu juga ya. Beliau mencarikan jangan lulusan terbaik waktu itu ya. Kelihatannya seperti itu kelihatannya. Terus beliau nggak sengaja aja bisa terbaik kan. Siap. Beliau mencarikan ada di BUMN kan. Diwawancarai. Ada 3 BUMN yang mewawancarai saya dari beliau. Gitu. Jadi saya wisuda. Beliau mencarikan itu. Beliau kan wadek 2 itu kan yang urusan kayak gitu kan. Siap SDM gitu kan. Ada 3 BUMN yang mewawancarai. Kelihatannya menerima semua datanya, 3-tiganya. Siap. Terus saya pulang ke Bapak. Ini ada 3 di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sama Sumatera Selatan saat itu. Yang satu bukan BUMN tapi swasta ya. Nampaknya menerima semua. Tinggal deal masalah gaji ya. Gajinya satu ya mungkin berlipat 10 kali lipat kali kalau dengan dosen mungkin. Saya ke orang tua, jangan diambil. Jangan diambil. Kamu di Jogja aja. Dan di Jogja saya ngapain? Pokoknya di Jogja aja, gitu. Akhirnya saya kembali ke senior saya tadi yang saya ceritakan tadi ya. Orang tua saya tidak ada yang tidak merestui untuk di salah satu dari 3 tadi. Saya diminta di Jogja saja. Ya sudah bantu-bantu aja saya gitu, project-project lah gitu. Dilalahnya begitu ya, ada formasi. Ya saya daftar dan orang tua saya nampaknya restunya ke sana. Tahun berapa itu, Mas? 98. Oke. 98 itu berarti jenengan baru aja lulus ya? Baru aja lulus, formasinya November 98. Jenengan masih ya. baru masuk satu dia sudah di desa ya. CPNS 99 saya. Jadi enggak sempat kemana-mana. Gitu. Karena waktu itu dosen itu boleh S1 nggih? Boleh, ya gitu kan. Saya termasuk generasi terakhir. Jenengan masih itu. Berarti generasi terakhir mungkin jenengan ya yang boleh S1 dosennya. Gitu ceritanya. Lalu udah dosen habis itu ya tentu mikirnya sekolah ya kemudian setelah itu atau pripun? Enggak juga. Enggak juga. Itu tadi saya banyak project-project konsultan yang membantu. Biasa kan di kampus kan seperti itu. Sampai lupa, saya itu pernah saking banyaknya project, Pak. Saking banyak project, gaji itu gak saya ambil. Sampai TU itu bingung. Mulai gaya ini sebenarnya. Gaji kok gak pernah diambil gitu. Coba bayangin gaji 108 kalau gak salah. Lah itu mungkin kalau projectnya itu kan ya jutaan lah gitu ya. Jadi mungkin pemirsa perlu tahu kalau dulu gaji itu diambil ya, nggak ditransfer. Makanya ada unsur lupanya gitu kan. Jadi sampai 6 bulan, 7 bulan tuh nggak diambil gitu. Sampai yang TU itu kebingungan SPJ kayak gitu ya, laporan gitu. Artinya jadi tidak tertib administrasi jadinya. Saking banyaknya project, kami saat itu kebetulan malah dianggap ini pabrik proyek gitu ya, pabrik laporan lah gitu. Sampai terlontar dengan kolega saya. Wah, nek koyok ngene, kalau seperti ini terus, kapan kita pinternya? Artinya kita harus sekolah. Ini kalau diberi kesempatan berhenti sebentar saja, kita bisa belajar gitu kan. Dikabulkan oleh yang kuasa. Tahun berikutnya project 0.
Tidak ada sama sekali. Yang dari tahun sebelumnya yang banyak sekali tahun berikutnya zero. Tahun berapa nih Gung? Tahun 2001. Nah, itu baru belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya, persiapan. Kalau kursus yang nggak pernah lulus di PPB itu berkali-kali nggak pernah lulus gitu. Entah kenapa saya suka dengar cerita ini. Jadi ya dengan orang biasa juga ternyata ya. Jadi ya itu sampai akhirnya itu dapat angka apa ya, TOEFL 500 lah, itu yang paling anu sekali. Pokoknya yang paling delosor gitu ya, 505 kalau nggak salah. Akhirnya ikut beasiswa itu banyak yang nggak keterima kan. Siap. Akhirnya dapat ADS itu yang kelima kali mencoba baru dapat dan itu kursusnya kan 9 bulan kan, paling lama kan. Coba kalau ada yang 1 tahun, saya mungkin malah masuk yang 1 tahun gitu. Jadi mungkin teman-teman tahu nih, ADS itu kan biasanya kursus itu tergantung dari nilai bahasa Inggrisnya. Kalau yang 9 bulan berarti Nyun saya ini yang paling bawah. Grade paling itulah. Paling bawah. Siap. Ya, 9 bulan ya, tapi bukan 9 bulan 10 hari ya. Oh, jadi dapat 9 bulan kemudian baru berangkat ke sekolah ke Australia. S2-nya. Di mana aja dengan dulu? Di Canberra, di ANU, Australian National University. Yes. 2003. Terbaik di Australia. Oh, jadi artinya adalah tadi dengan mengatakan karena tidak ada proyek ya. Seandainya di tahun 2001 itu banyak proyek, mungkin beda lagi ceritanya. Betul nggak? Seperti yang ini tadi, yang konteks publikasi juga namanya juga seperti itu. Saya by chance saja lah gitu ya. Jadi tidak by design begitu ya. Beliau mungkin by design gitu ya. Saya tidak sama sekali, sekolah juga ya kebetulan proyeknya ada gitu. Jadi rupanya gitu ya, apapun yang terjadi kelemahan mungkin kita bisa lihat dari perspektif yang lain ya, sebagai disyukuri. Kalau jenengan milih jadi dosen karena memang dari awal memang saya cita-cita itu, sehingga dari awal sudah aktif ngasisteni gitu. Karena itu kan modal sehingga. Ini nggak diinspirasi oleh tokoh nggak, maksudnya dosen atau secara tahunya? Dari awal saya pengen jadi dosen. Makanya selalu jadi asisten aktif sebagai asisten gitu, sehingga dulu begitu lulus, saya lulus Agustus, periode sudah kan Agustus kemudian masuk apoteker. Agustus seperti tepat 4 tahun gitu. 4 tahun. Kemudian setelah itu tanggal 1 Januari saya dosen kontrak, Pak. Waktu itu gajinya 400.000 tahun 2003. Saya kontrak dosen 2 tahun. Jadi saya 2003 sampai 2004. Saya CPNS saya itu 2005. Makanya NIP saya itu kan 2005-01 itu kan nggak bisa dibantah itu. Karena itu kan menunjukkan tahun kita CPNS gitu. Jadi 2005-01 itu baru CPNS. Jadi selama 2 tahun itu sebagai dosen kontrak. Dosen kontrak dulu kan masih SKD kan. Almarhum Prof Ibnu gitu. Kemarin kalau sempet gue dhisik tak bayar 400 kok gelem dul gitu. Karena dulu itu 2004 kan ya sudah lewat sudah lewat 98 kan. Artinya sudah itulah ya, akhirnya ya menikmati aja lah gitu. Dan waktu itu dengan sekolahnya memang ya diniati ya, artinya bukan karena nggak ada proyektor. Enggak, kalau saya nggak ngerti seperti itu. Saya bukan proyektor ya. Saya nggak begitu. Enggak, ya karena ya nggak laku. Kalau mau judi kan laku. Nggak tahu. Jadi baru dapat setelah lulus S2 itu pun hibah dosen muda pada waktu itu, ingat betul seremonial dikasihkan Prof Danang Parikesit dapat 4 juta hibah dosen muda itu pertama kali tahun 2006 berapa lah setelah saya S2. Jadi S2-nya di kampus ya? Iya, 2004 sampai 2006, kemudian 2008 pergi sekolah S3. Baru setelah lulus itulah baru tahu riset grant gitu. Jadi artinya dengan agak beda dengan tadi Mas Yudi, memang dari awal memang ke arah sana itu udah cukup jelas ya. Kalau orang tua melihat profesi itu gimana? Memang sudah senang juga, beliau senang juga. Sampai itu kan juga kalau orang tua kan fair, kalau sampai level perguruan tinggi beliau itu kan beliau itu nggak tahu dulu pernah dikirimi nilai
nilai kok 3-4. Lah ya kan dulu kan ada nilai 3-4 gitu kan. Biasanya dia songo gitu. Ya enggak ya 6-7 kan itu masih wangun ya. Ya kan makanya kan ngerti gitu sehingga saya dia lah ya artinya kan kalau sampai level itu beliau kan enggak akan ikut ya pokoknya mana yang artinya begitu lulus S1 itu sudah pada taraf sudah bisa mikir sendiri gitu loh. Mikir sendiri pekerjaannya, jodohnya, apapun itu artinya bebas. Kan kira-kira mendorong banget mungkin tidak, tapi melarang juga sepertinya tidak. Enggak, apa yang membebaskan kan menganggap itu sudah usia yang bisa memutuskan apapun gitu. Termasuk cari istri. Masa itu juga nggak ngerti. Pokoknya ikut maksudnya karena sudah yakin karena usia sudah lulus S1 itu kan sudah bisa melihat plus minus beli Andi ya kan. Dokter Andi luar biasa. Kalau sebelum S1 masa belum bisa melihat plus minus? Bukan maksudnya orang tua itu loh saya. Oke, mungkin sekarang yang lebih santai sedikit. Jangan sudah berkeluarga tentunya. Sudah lah. Putra? Anak saya 3. Oh, yang paling tua? Sekarang kelas 1 aliyah. Saya mau untuk di Pati sana. Di pesantren. Ya, tolong ingatkan saya aliyah niku SMA. Siap. Oke, berarti ya 11-12 kan. Saya kelas 2 anak saya. Jadi ini pertanyaan klise lagi. Seorang Profesor Abdul Rahman itu menginginkan atau mengarahkan ke anaknya jadi ilmuwan juga. Masalahnya saya memberikan kebebasan ke anak saya dan anak saya tentunya tahu karena sekolahnya kan sama dengan sekolah saya di Pati. Jadi jangan ya. Ketika teman-temannya kan dia tahu bagaimanapun dia anaknya seorang dosen, seorang guru. Lah anak saya ini jurusannya pun bukan jurusan kimia atau jurusan umum, ngambil jurusan agama. Itu jadi ada 2 kemungkinan biar dia tidak dibanding-bandingkan dengan bapaknya. Itu menurut saya kecerdasan dia. Atau nomor 2 bang dia passionnya di situ. Tapi yang jelas dia tidak ngambil di jurusan IPA, bahasa atau IPS, tapi di jurusan. Putranya udah ngapain kalau aku nanti ngambil farmasi wes. Iya gitu. Jadi sudah tidak jadi sudah punya cita-cita sendiri gitu loh. Dan itu kan berbeda dengan bapaknya. Dan memang juga tidak secara sistematis mengarahkan. Enggak saya begitu dia sudah kamu sukanya apa? Kita beri kebebasan gitu. Oh berarti di Pati sekarang? Di Pati ya. Oh berarti berpisah dengan orang tua, tapi dengan kakek neneknya? Atau? Enggak, di sana pondok di pesantren di asrama gitu. Jadi jika tidak bertemu. Oke. Mas Yudi sudah berkeluarga dengan Sudah, anak 3 yang pertama kuliah. Berarti syaratnya untuk jadi profesor keren itu anaknya 3 ya? Karena 1,5 lebih baik di Adia. Karena kalau 2 kan baik, kalau 3 kan 1,5 kali lebih baik. Yang pertama udah kuliah semester 1 ini. Di mana bro? Saya itu pengennya malah di UGM sebenarnya, tapi tidak diterima. Gitu. Jadi keterimanya malah di ITB sama ITS. Sorry, ini jangan jadi gue nih, Prof. Memang mendaftar di UGM nggak? Daftar. Oh, dan tidak diterima? Tapi daftar yang SB ya. Oke. Ya itu keterimanya di mana? Di ITS, terus nyoba UM, keterima di ITB. Saya minta UM di UGM enggak mau gitu. Udahlah gitu ya. Udah. Berarti sekarang di Bandung. Di mana sekarang? Di Surabaya. Oh, memilih ITS aja. Ya, milih ITS malah. ITS perlu bangga ini. Saya pinginnya ke ITB gitu, tapi enggak, saya aja gitu karena agak berbeda ya. Itu agak unik. Anak saya itu anak rumahan lah. Siap. Nah, dia pengennya TI gitu. Terus yang mana? Yang ITB geodesi kan lapangan ya. Siap. Ya memutusannya gampang, ada kecoa lewat dia loncat gitu, ya udah kamu yang ITS gitu. Karena yang gimana di lapangan ketemu kecoa aja kok ada gitu kan. Betul. Gitu. Cowok atau cewek nih putranya? Cowok. Sekarang di ITS di industri ya? Di informatika. Informatika. Semester 1. Tapi belum di sana, masih di rumah. Oke, sekarang tadi kan jenengan mengatakan pengen juga di UGM. Waktu itu mengarahkan ke kehutanan nggak? Enggak. Oh enggak ya. Artinya apa saja monggo gitu ya kalau dalam hal ini ya. Kalau mungkin di kan nggak ada kos dan lain sebagainya gitu kan ya, pinggirnya sederhana lah gitu. Tapi ternyata nggak mau gitu. Daftar sebenarnya. Daftar tapi nggak ikut tes. Nggak mau ikut tesnya gitu. Oh, siap. Terus yang nomor 2, nomor 3? Nomor 2 kelas 1 SMA di
Fatmanaba yang nomor 2. Nilai IPS. Nah, ini yang saya suka. Yang ibunya nggak suka. Ibunya pokoknya harus IPA gitu. Nah, kebetulan tadi yang saya ceritakan saya ingin IPS kan. Ya udah IPS aja saya bilang gitu. Seperti meneruskan cita-cita yang tidak tercapai itu. Gitu. Yang ketiga baru 4 tahun. Oh, cukup ini gitu artinya. Jaraknya. Oh, iya. Sejauh mana sih keluarga itu? Ini memang klise pertanyaan saya, tapi saya ingin melihat yang lebih dalam dari itu ya. Keluarga itu mendukung atau tidak mendukung pencapaian ini gitu. Artinya di sisi mananya menurut Mas Yudi itu? Kalau saya bisa dikatakan apa yang saya capai harus dibagi 2 antara saya dan istri saya. Karena beliaulah yang support full gitu ya. Apapun ya kuliah sekolah juga ikut dan lain sebagainya, nggak kerja. Oh, memutuskan untuk tidak bekerja sampai hari ini ya di rumah membantu. Terus kalau anak-anak udah sekolah itu kan biasanya antar jemput gitu ya. Saya nggak mikir itu. Biasanya istri saya. Nah, itu kan ya bisa tulis paper lah. Gitu. Jadi semua paper itu setengahnya milik istri setengahnya milik istri gitu ya. Jadi betul-betul disupport lah gitu ya. Betul-betulan. Luar biasa. Kalau Mas Abdul, istri nyun sewu ASN di Balai Besar POM. Pengawas obat makanan. Saya bisa duga ini teman sangkatan. Enggak. Dulu kita ada Gium kalau sama satu angkatan dapat ya gitu seperti itu kan. Saya dapat loh. Ya itu. Kehutanan juga sangkatan. Kehutanan satu angkatan satu jurusan. Satu kelompok praktikum ya. Betul. Saya dari TP jadi jauh nggak kenalnya. Oh, dikenalin adik nih jangan? Enggak, adik saya belum masuk. Ceritanya dia pada waktu itu mau tanya-tanya tentang kimia gitu aja lah baru. Oh, beliau bertanya? Ya saya sudah jadi dosen gitu. Tapi ketahuan nggak itu sebenarnya modus waktu itu? Enggak lah, sama-sama dia mencari seseorang. Enggak ada. Dia ya lagi ke farmasi itu karena mau tanya sesuatu tentang kimia. Sebelumnya kan nggak kenal. Modus itu kalau sebelumnya sudah kenal. Oh, dan sekarang beliau di POM gitu? Ya, berarti di Jogja juga di yang Jogja. Kebetulan dia penugasan di Jogja. Berarti pernah penelitian bareng atau pripun ininya? Enggak pernah. Oh, enggak pernah ya? Karena dia TP kan. Oh, siap. Mungkin dikit last part ya kalau boleh. Tentang yang agak serius dikit. Bidangnya jenengan itu kan kalau tidak salah saya pahami ya tentang kehalalan. Mohon maaf kalau saya salah. Iya, betul. Itu bagaimana ketemu dengan topik itu, lalu bagaimana sih sebenarnya itu kenapa itu ditekuni sampai sekarang gitu? Terima kasih ini ucapan terima kasih tentunya kepada Profesor Retno Sunarmining. Saya tahu ya Bu Retno. Jadi ceritanya dulu itu kalau mau sekolah ke Malaysia kalau mau sekolah ke Malaysia itu kan ada sekolah kok ke Malaysia gitu kan. Itu pada waktu itu tahun itu ya. Lah suatu saat itu UGM itu ada kunjungan kerja ke Institut Halal Malaysia karena itu satu-satunya institut halal yang secara kelembagaan menerima mahasiswa S2 dan S3 gitu. Nah, saya diajak kebetulan pada waktu saya diajak terus begitu lihat fasilitas kunjungan saja dulu. Kunjungan di Malaysia. Sebelumnya ya saya ada tes di Jepang lah, tes cari hunting beasiswa gitu. Begitu itu lihat di situ, saya diajak ya nggak ada. Ya pada waktu itu motifnya biar saya tahu tren riset halal seperti apa. Itu lihat fasilitas gitu. Terus profesor ngendikan seperti ini. Kamu harus sekolah di sini gitu. Nanti kalau kamu nggak ada beasiswa nanti saya carikan gitu. Tapi pada waktu itu saya sudah apply beasiswa Dikti. Jadi saya dapat angkatan beasiswa yang pertama. Angkatan 2008 itu. Kan ada waktu itu. Bahkan itu diobralkan pada waktu itu. Setelah itu kan ada evaluasi. Jadi saya angkatan pertama beasiswa Dikti. Tapi ketika Bu Retno ngendikan itu saya sudah apply. Terus setelah itu dapat ya terus berangkat itu sama profesor yang tadi saya ceritakan. Dan bidang itu memang jenengan sekarang ketertarikan dari. Iya, tapi sebelumnya juga nggak ngerti kan. Ini instingnya Prof Retno waktu itu. Kamu di sini ya. Itu orang baik gitu direkturnya itu gitu. Karena beliau kan ketika karena kan profesor saya kan presentasi kan. Ini risetnya gini-gini. Kamu ikut kamu sekolah aja di sini.
Nah, jadi saya memilih bidangnya memang baru saat itu ya? Baru pada saat itu. Bukan sesuai yang bukan. Sebelumnya saya pinginnya itu kalau tes wawancara beasiswa tentang natural product, natural product itu mengisolasi senyawa kimia dari bahan alam itu loh. Ya, karena S2 saya tentang itu gitu kan. Kemudian begitu itu ya itu karena itu bidang yang agak langka, nggak banyak sehingga istilahnya kalau dalam dunia tulis menulis itu publishable lah topik itu gitu. Istilahnya pemainnya mungkin tidak banyak. Ya nggak banyak gitu. Tingkat kompetitifnya itu makanya kalau saya cerita ke mahasiswa itu boleh jadi pemilihan topik itu kalau itu seksi itu sangat menarik. Artinya gini, kalau itu misalkan sama-sama, kebetulan saya kan bidangnya analisis ya. Misalkan sama-sama melakukan analisis daging. Itu kalau yang satu dikaitkan dengan halal, walaupun skopnya itu sama, tapi ini lebih publishable karena orang ya itu gitu. Makanya itu seringkali ada nilai-nilai walaupun itu yang sama skopnya, tapi karena ini ada isu yang menarik, ya itu mungkin di situ lah di situ. Tapi seperti itu kan saya dari awal juga nggak ngerti desain. Kalau jadi nggak desain juga Prof Judi, jadi ini kadang ya ikut orang tua, Bro Retno ngendikan seperti itu ya saya ikut. Dan sekarang bagaimana Mas Abdul melihat topik ini? Ya kan sekarang masih in ya. Dan trennya kelihatannya. Trennya ya menarik karena sekarang ada undang-undang semua produk harus bersertifikat halal dan saat ini kebetulan riset kami itu kan jadi pusat unggulan IPTEK ada perguruan tinggi makanya dan jaringan di situ. Ya di situ saya sebagai ketuanya makanya ketika saya diminta oleh UGM bagaimanapun itu kan ada kontribusi dari PUIPT karena PUIPT itu KPI-nya itu tinggi. Pusat unggulan inovasi. Pusat unggulan IPTEK, Institut Halal Perguruan Tinggi Institut Halal Industri and System. Kalau di teknik ya mikro LG yang di bawah pusat studi energi. Dan itu KPI-nya tinggi, Key Performance Indicator-nya itu tinggi. Jadi dan itu mungkin ya salah satu yang mendorong. Jadi dia harus satunya sekian, itu 1 tahun itu harus artinya 50 paper. Target yang diberikan juga tinggi. Dan support juga berarti. Support ya itu dibiayai sama dan itu selalu dinilai, evaluasinya jelas. Awal-awal kami itu klaster 3. Kemarin evaluasi klaster 2, peringkat 5. Nanti harapannya kalau ini kinerjanya baik ya bisa klaster 1 seperti itu. Jadi evaluasinya juga jelas, kriterianya juga jelas. Itu saya senangnya di PUIPT itu gitu. Jadi artinya kalau boleh saya balik ke sini, pemilihan topik entah itu sengaja, entah karena diarahkan, entah karena ada kebetulannya, itu juga kunci. Kunci dalam. Itu minimal yang saya rasakan. Mas Yudi bidangnya apa ya, Mas? Saya lebih ke governance ya, forest governance. Ini juga by chance juga sebenarnya. Jadi saya tidak ada desain sama sekali ya. Jadi tadi kuliah pun juga nggak desain, jadi dosen juga nggak desain. SK saya itu di pemanenan yang ngurusin geraji gitu ya. Geraji kayu, pohon, sangat teknikal. Maksudnya SK ketika diterima jadi dosen pertama itu. Ya. Sekolah di ENU. Saya nggak tahu kalau ENU itu terbaik, salah satu yang terbaik di Australia ya. Saya kira malah itu swasta, semacam swasta itu. Karena cara mengucapnya gitu ya. Kurang jelas. ENU. Terus bidang yang harus saya dalami kan harusnya ke yang tadi ya, geraji tadi. Siap. Nggak ada profesor di bidang itu. Saya akhirnya banting setir. Yang ada apa? Ya, yang ada saat itu urusan-urusan misalkan kebijakan politik gitu ya. Karena ENU memang kuat. ENU sangat kuat kan. Betul. Dan kebetulan juga ada profesor dari Yale saat itu yang sabbatical ke ENU. Saya ke bidang itu paling bodoh lah sebenarnya karena dari betul-betul yang technical ke political yang bahasanya itu kadang sulit ya Pak ya. Itu pintar sekali mengolah kata gitu. Bahasa GBHN lah kira-kira. Betul gitu. Jadi saya itu kepondal-pondal lah sebenarnya. Jadi tapi setelah nulis tesis kok nilainya bagus. Jadi SD ya itu ya. Dapat SD jadi itu tertinggi. Grade tertinggi lah gitu ya. Tesis S2-nya nih tinggi. Ya. Untuk saya enjoy gitu ya. Enjoy terus akhirnya saya putuskan di situ. Jadi dan kebetulan di fakulti yang relatif kurang ya. Ilmu saya kan lebih ke sosial sebenarnya. Jadi kehutanan hanya sebagai objek, tapi secara feel-nya lebih ke sosial.
sosial politik gitu. Dan ini memang masih lemah di kita dan di Indonesia pada umumnya. Artinya ruangnya untuk berkarya menjadi lebih tinggi dong kalau sangat gitu. Luas. Okay. Dan kebetulan kan yang di orang-orang ISIPOL kan tidak mengkaji politik yang kehutanan, terlalu remeh-temeh lah begitu ya. Jadi yang ngurusin kan yang negara dan lain sebagainya gitu. Di kehutanan tidak ada yang ngurusin. Ya sudah saya main. Malah di situ ya. Kan? Ada titik temu saya kira dari dua tadi ini. Bidangnya itu boleh saya bilang begini ya. Pemainnya tidak banyak banget. Betul gitu ya. Sehingga itu kemudian bisa memberikan ruang kepada jenengan berdua itu untuk berkaryanya, ruang berkaryanya lebih lebar gitu mungkin ya. Atau kalau dulu ada istilahnya itu blue ocean strategy gitu. Kalau kita berstrategi untuk memenangkan itu katanya pintar-pintarlah memilih medan perangnya. Yang mungkin pemainnya tidak kompetitornya nggak terlalu banyak. Itu mungkin salah satunya. Mungkin saya bisa nambahin Bli Andi. Ini saya dengar langsung dari guru saya Prof Yakub tadi. Itu betul seperti tadi dikatakan oleh Bli Andi bahwa pemainnya sedikit. Itu diinspirasi oleh Profesor Dr. Ahmad Zuhail. Profesor Ahmad Zuhail itu penerima Nobel Muslim kedua setelah Profesor Dr. Abdul Salam. Itu Pakistan, Zuhail itu orang Mesir, tapi beliau di Caltech punya 2 kewarganegaraan. Dan beliau punya pendapat gitu ketika pengukuhan, ini kata Profesor saya ya. Kalau orang itu ya secara spesifik orang Islam itu risetnya itu mau didengar oleh Barat, diperhatikan oleh Barat, maka pilihlah topik-topik yang tidak dipikirkan oleh Barat. Satu lagi saya ingat kata-kata Pak Pratikno itu pernah dulu pas pembekalan Seringkali Barat itu punya falsafah itu kicking the ladder way. Menyipak anak tangga itu Pak Pratikno. Jadi ketika kita Barat menetapkan standar seperti ini, ketika kita Indonesia itu mau sama seperti ini, anak tangganya disepak sehingga kita nggak akan pernah mampu atau ininya yang standarnya dinaikkan. Nah, dari situ mungkin profesor saya itu menekuni itu dan itu terinspirasi dari kata-kata penerima hadiah Nobel itu. Menciptakan standar sendiri. Iya. Dan tadi melakukan riset yang pemainnya kalau biasanya Bli Andi pemainnya tidak banyak ya kan seperti itu. Kalau saya agak sedikit berbeda di Indonesia mungkin nggak banyak, tapi justru di luar itu sangat sangat justru malah itu yang digetol gitu. Jadi di kehutanan itu banyak profesor-profesor yang S3-nya itu dari ISIPOL. Gitu. Nah, dan makanya kalau seperti itu kan lebih enak, Prof. Artinya dengan membawa kearifan lokal kan kasus di Indonesia kan lebih novelty-nya tinggi. Saya kalau ini teringat kata Pak Ali Gufron ini juga lucu, cabut dari kita. Ini cerita Pak Ali Gufron ketika memberikan pidato di Des Farmasi. Suatu saat editor Lancet itu kan jurnal yang elit, datang ke Indonesia ketemu Pak Ali Gufron. Beliau kan Dirjen Dikti. Editor Lancet itu heran. Kenapa Indonesia dengan kekayaan alam seperti ini kok publikasinya nggak banyak? Prof. Ali Gufron saya juga heran kenapa editor Lancet kok heran gitu. Kenapa herannya? Jadi makanya itu. Jadi ini cerita-cerita ilmiah yang saling menggelitik. Sangat menarik. Saya tuh pengen bicara 5 jam 6 jam sama jenengan. Nanti kayaknya harus ada segmen khusus ini lagi. Tapi closing statement dulu, kalau Mas Yudi dulu mungkin karena yang enggak Prof Yudi dulu. Ini saya suka lebih orang Hogem tuh humble sekali. Iya, dia itu yang urut sesuai dengan angkatan. Kalau umur kan sama itu angkatan. Maksudnya bilang saya paling tua gitu ya. Yang jadi yang gini Mas Yudi, yang nonton ini mungkin banyak mahasiswa dan juga dosen-dosen muda gitu biasanya. Mungkin jenengan bisa punya pesan seperti itu untuk teman-teman kita yang nonton. Nah, ini sebenarnya yang paling saya hindari untuk memberi pesan begitu ya, karena juga tapi paling tidak ya kalau saya melihat dalam konteks tadi ya bahwa kebetulan kami berdua masuk dalam daftar tadi ya. Saya pikir kita bisa bisa bersaing lah sebenarnya. Cuma memang ekosistemnya yang mungkin perlu kita terus dorong begitu ya. Karena memang kalau saya pribadi begitu ada beda besar ya antar dosen itu juga. Saya pikir mungkin ini tidak berarti bahwa universitas ataupun Dikti tidak menyiapkan, itu sudah ada. Tapi mungkin belum kena semua gitu. Saya pikir itu ekosistemnya perlu terus ditumbuh kembangkan gitu. Jadi pesannya adalah kita sebenarnya bisa gitu ya. Bisa lah kita. Bisa banget udah terbukti gitu. Bisa, saya pikir bisa seperti itu. Siap. Mas Abdul. Oke, saya sebenarnya juga disampaikan ke mahasiswa saya.
bahwa apapun pilihan Anda sekarang, Anda sudah memilih pekerjaan, aktivitas apapun, maka itu harus dicintai atau itu harus senang melakukan itu semua. Karena kita semua tahu kalau senang itu mesti akan menghasilkan energi yang luar biasa untuk mencapainya. Dan yang kedua adalah biar tidak seperti saya, maka harus selalu positive thinking bahwa saya mampu seperti itu ya. Jadi mungkin kuliah dimanapun itu susah tapi bisa. Artinya yang diingat adalah bisanya gitu. Sehingga jadi kata kuncinya adalah senang dan juga mencintai apapun yang saat ini sudah menjadi pilihan Anda atau mungkin juga sudah jadi garis hidup Anda. Dan nomor 2 dan selalu positive thinking gitu. Biar cukup saya saja yang mengalami. Dalam bahasa lain itu istilahnya if you cannot do what you love, love what you do. Betul. Saya kira begitu dulu. Matur nuwun sangat. Terima kasih, selamat malam. Thank you. Terima kasih.